Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar program linier. Nah, program linier itu secara umum yaitu terdiri atas dua bagian yang berkaitan. Yang pertama, ya, fungsi kendala yaitu dan fungsi objektif atau fungsi sasaran. Nah, fungsi kendala itu adalah suatu persoalan yang berkaitan dengan kecukupan, penghematan, dan keharusan yang merupakan batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh variabel pada fungsi objektif dan disajikan dalam bentuk model matematika. Ini nanti namanya model matematika ini. Dan sistem yang disebut yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi istilahnya fungsi kendala itu dia itu sama seperti sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, kemudian yang kedua itu fungsi objektif atau fungsi sasaran tujuan adalah fungsi yang nilainya akan dioptimalkan. Nah, hati-hati, pengertian dioptimalkan itu dia bisa bernilai maksimum atau bernilai minimum sehingga disebutlah nilai optimum, kan gitu. Nah, jadi bentuk umum fungsi objektif itu diberi nama fungsi x, y akan dibentuk menjadi nilainya sebesar px tambah qy, di mana p dan q itu konstanta. Jadi inilah nanti yang menentukan nilai optimumnya nanti, apakah dia maksimum atau minimum. Nah, jadi di sini kita lihat lagi, nilai fungsi objektif dapat ditemukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan uji titik pojok atau bisa juga menggunakan garis lidik ke daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian itu nanti adalah berbentuk suatu daerah yang diarsir. Ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Nah, tergantung tentang sistem pertidaksamaan yang diberikan. Nah, oleh sebab itu coba kita ambil contoh satu. Diberikan sistem pertidaksamaan linier dua variabel berikut ini. 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 12, 3x tambah 8y lebih kecil dari 24, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Nah, ditanya tentukan nilai optimum, mana nilai maksimum dari 3x 4y tambah 4y. Di sini dia minta nilai maksimum. Ya, sebenarnya itu namanya nilai optimum. Jadi nanti kita sendiri yang menyatakan apakah maksimum atau minimum di satu daerah penyelesaian. Nah, di sini diminta menggunakan uji titik pojok. Lalu setelah kita uji titik pojok, tentu yang menciptakan nilai itu adalah x dan y, yang mana terjadi nanti nilai maksimum. Jadi ditanya pada saat berapa x-nya, y-nya berapa agar terjadi nilai maksimum. Begitulah kira-kira maksud daripada cerita soal ini yang sifatnya ini yang sudah berbentuk sistem, ya. Nanti kalau sudah kita mau memakai program linier, ya, atau mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari program linier, baru nanti disebut dan nanti itu untuk apa dibuat nilai maksimum, nilai minimum, dan bagaimana cara membentuknya. Oke, yang pertama, penyelesaian 1. Pembatas daerah 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 12 yang ini adalah garis 3x tambah 2y sama dengan 12. Oke, saya kasih warna merah. Maksudnya, pembatas ini kan daerah pertidaksamaan. Daerah pertidaksamaan itu tidak terukur. Oke? Sehingga ada pembatasnya. Maksudnya pembatasnya, kalau yang lebih kecil pembatasnya adalah 3x tambah 2y, yang lebih besar pun juga pembatasnya adalah 3x tambah 2y sama dengan 12. Tetapi ini permintaan dari soal adalah lebih kecil. Jadi nanti kita lihat, begitu kita buat pembatas, kita adakan uji, ya bagaimana mengujinya nanti setelah tergambar, kan gitu. Nah, yaitu lihat 3x tambah 2y kecil sama 12, dan kita pergunakan ini karena ini pembatasnya. Karena untuk pembatasnya ini adalah sebuah garis lurus, di mana garis lurus itu selalu memotong sumbu x kalau dia memiliki gradien atau kemiringan. Ini kan ada kemiringannya, dan dia memotong sumbu x di
Nah, kalau memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Kan gitu, karena semua titik-titik yang ada di sumbu X itu Y-nya 0. Berarti kalau ini 0, X-nya 3X sama dengan 12, maka X-nya 4. Sehingga yang memotong sumbu X, garis ini memotong sumbu X di titik 4,0, yaitu berada di sumbu X. Dan kemudian memotong sumbu Y X-nya yang 0. Karena maksudnya memotong sumbu Y tadi sama dengan memotong sumbu X, titik itu berada di sumbu Y, titik ini berada di sumbu X. Jadi untuk menemukannya, kalau mau melihat memotong sumbu Y berarti X-nya kita buat 0. Maka ketika X-nya kita buat 0, maka nilai Y terdapat hasilnya 6, berpasangan 0,6. Nah, dengan cara yang sama itu juga berlaku pada 3X tambah 8Y kecil sama dengan 24. Nah, pembatasnya adalah 3X tambah 8Y sama dengan 24. Ya, sama juga kan. Nah, coba kita lihat kalau seandainya Y-nya 0 gitu ya, berarti X-nya adalah 24 bagi 3, 8. Nah, kalau seandainya kita bikin X-nya 0, Y-nya adalah 3. Jadi ini sama kedua nanti ini tergambar di daerahnya ini, itulah namanya daerah sebagai daerah yang mau kita uji di mana sebenarnya yang memenuhi dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu. Nah, X lebih besar sama dengan 0 ini berarti garis pembatasnya X sama dengan 0 atau sumbu Y. Jadi berarti sumbu Y itu adalah garis X sama dengan 0. Apakah di sebelah kanan nanti, apakah sebelah kiri daerah yang diperlukan atau yang memenuhi tujuan. Demikian juga Y lebih besar sama dengan 0, garis pembatasnya adalah Y sama dengan 0, itulah untuk sumbu X-nya. Nah, sekarang lihat ini. Menggambar daerah penyelesaian dinyatakan sebagai daerah yang diarsir. Jadi yang diarsir ini sudah jadi kan, sudah saya buat, tapi saya ceritakan kenapa bisa sampai ini. Nah, yang pertama kita lihat dulu di sini ada daerah yang namanya garis batasnya. Ini kan garis batas tadi. Ini garis batas, ya kan? Itulah yang kita sebut tadi 3X tambah 2Y, 3X tambah 8Y 24. Oke, saya kasih warna biru 2 dengan warna merah ya. Nah, sekarang ini kan terjadi perpotongan, yaitu di titik ini. Nah, untuk itu perlu juga, karena nanti bisa dibutuhkan dia merupakan pojok-pojok dari daerah yang menjadi himpunan penyelesaian. Nah, oke. Titik potong garis 3X tambah 2Y sama dengan 12 ini terhadap garis 3X tambah 8Y sama dengan 24 yang ini, itu dapatnya ini, itu dapat ditemukan ya dengan mensubstitusikan 3X sama dengan 12 kurang 2Y ini. 3X kan sama dengan 12 kurang 2Y disubstitusikan ke 3X tambah 8Y sama dengan 24. Sedangkan menurut persamaan 1 kan gitu, 3X itu sama dengan 12 kurang 2Y. Ya, kita masukkan ke sini. Oke. Jadi otomatis 3X itu berganti dengan 12 kurang 2Y ini dia. Tambah 8Y gitu kan sama dengan 24. Maka ini dihitung hasilnya adalah 6Y. Yang ini pindah kemari dapatnya adalah 12. Sehingga Y dapatnya 12 bagi 6 sama dengan 2. Nah, untuk mencari Y-nya sudah dapat 2. Untuk mencari X-nya kita gunakan tadi yang ini. Oke, 3X sama dengan 12 kurang 2 ya. 3X sama dengan 12 kurang 2 kali 2 karena Y-nya 2 gitu ya. Berarti 3X sama dengan ini dikurangi 12 kurang 4, 8 ya kan. Sehingga X-nya adalah 8/3. Jadi pasangan titik ini adalah 8/3 kan gitu ini, koma 2. Karena tadi dia punya Y berapa? Y-nya adalah 2 kan gitu. Nah, ini dia kan. Ini sama ini. Y2 sama X yang tadi 8/3 gitu kan. Nah, kemudian ini sudah dapat kita satu daerah. Lalu kita mulai menguji. Maksudnya kita menguji, sebelumnya ini kan nggak tahu kita ya, ini kan sudah saya gambar. Nah, kita uji 0,0 ke persamaan 1 ini dia. Ya. Bisa aja langsung ini kan gitu, sama itu kan saya pindahkan kemari kan. Oke, 0,0 masukkan 3 kali 0, 0. Tambah 2 kali 0, 0. 0 tambah 0 lebih kecil dari 12. Benar apa salah? Benar. Nah, kalau benar berarti daerah tadi yang berbentuk 4 titik ini adalah untuk yang ini di sebelah kirinya menuju 0,0 karena 0,0 kan, karena di situ dia benar kan gitu. Berarti diarsir lah kan gitu, diarsir. Nah, kemudian untuk yang ini kita coba lagi 3X tambah Y 8Y lebih kecil 24 adalah sebelah kiri juga.
Kenapa? Kita uji lagi tadi bagaimana. Nah, kalau X-nya 0, kan ini 0,0 sekarang di daerah ini kan 0,0 ada, di sebelah bawahnya ini juga ada 00. Nah, kita masukkan lagi 00, 3 kali 0, 8 kali 0, 0 lebih kecil sama dengan 24. Berarti benar. Berarti tadi yang berwarna biru ini juga dia punya daerah berada di bawahnya, kan gitu. Oke. Nah, sedangkan ini lagi ada dibuat X lebih besar sama dengan 0. Ini kan tadi kan garis X sama dengan 0, lebih besar berarti ke sini kan. Yang ini apa? Y sama dengan 0, berarti ini garisnya. Di situ lebih besar ya. Berarti ini ke atas. Kan gitu. Berarti terjadilah daerah yang diarsir merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, sesudah kita dapatkan daerah penyelesaian, kan di sini yang ditanya adalah nilai maksimumnya, kan gitu. Maka keempat titik ini kita masukkan ke dalam satu tabel, kan gitu, dengan cara menguji titik pojok. Dengan nilai maksimumnya diminta harus 3x tambah 4y, itu permintaan, kan gitu, 3x tambah 4y. Lalu kita masukkan 00 pertama yang paling dekat di sini, habis itu 4,0, paham? Habis itu 8/3,2, habis itu 0,3. Nah, keempat ini adalah disebut titik-titik pojoknya. Lalu kita uji. Nah, kita masukkanlah di sini F 0,0 karena yang dimintakan 3x tambah 4y. 3 kali 0 tambah 4 kali 0 adalah 0. Oke, 4,0 X-nya 3 kali 4 tambah 4 kali 0 berarti 12 tambah 0, 12. F 8/2/3, 3 kali 8/3 tambah 4 kali 2 dicoret 8 tambah 8 dapatnya 16. F 0,3 adalah begitu juga, 3 kali 0 tambah 4 kali 3 dapatnya 12. Dari keempat pojok ini, untuk nilai 3x tambah 4y sebagai permintaan dari soal tadi, kan gitu, nilai maksimum dari 3x tambah 4y, maka yang paling besar adalah 16. Dia minta maksimumnya. Sehingga F maksimum ini itulah disebut sebagai nilai maksimum dari 3x tambah 4y adalah 16 apabila kondisi sistem pertidaksamaannya seperti gini ya. Terjadinya nilai maksimum itu ketika X-nya 8/3 dan Y-nya sama dengan 2. Nah, itulah untuk contoh tadi ya. Nah, sekarang berikutnya kita akan membuat garis selidik untuk daerah penyelesaian tertutup. Tadi kan saya melakukan ini dengan menggunakan substitusi titik pojok gitu kan. Nah, sekarang kita akan belajar lagi berikutnya, yaitu kita mencari garis selidik untuk daerah penyelesaian tertutup. Jadi kita menggunakan garis selidik. Nah, bagaimana garis selidik itu? Garis selidik adalah garis selidik merupakan garis yang berkaitan dengan fungsi objektif. Itulah yang kita mau cari tadi, ada kaitannya. Dan dia berbentuk huruf besar P, ya, P besar 0, Q besar 0, sehingga akan terjadi nanti Px tambah Qy sama dengan K ini, di mana angka kemiringan daripada garis ini adalah, kan sudah belajar gradien. Kalau kita lihat angka kemiringannya adalah min Q per P. Ini kan min P per Q. Kan ini pindah QY, pindah min PX, berarti menghilangkan Q, min PQ gitu ya. Oke, jadi itulah nanti yang kita akan cari, kita akan lihat gambarnya yang diberikan. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan lagi menyambung cerita yang tadi. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, jadi begini, ada satu informasi yang menyatakan bahwasanya daerah penyelesaiannya itu di daerah yang diarsir ini. Informasi telah diberikan di sini 4,1, 6,1, 7,5, 3,5. Nah, jadi ini sekarang sebenarnya yang diminta kepada kita adalah bagaimana keadaan dia untuk nilai minimum dan untuk nilai maksimum, kan gitu. Jadi untuk itu saya harus perhatikan dulu gambar di samping ini. Misalkan fungsi objektif itu adalah 2x tambah 3y. Karena dia meminta di sini berapa nilai daripada 2x tambah 3y, ya kan? Dan daerah yang diarsir adalah daerah penyelesaian tertutup dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, inilah dia. Jadi dia sudah gambarkan, itulah kira-kira ya. Nah, kemudian untuk menemukan nilai optimum, ya kan,
2x tambah 3y, dimisalkan dulu 2x tambah 3y itu adalah sebesar k, karena itu yang mau dicari. Nanti k-nya yang kita mau cari di saat kapan dia bernilai besar kali atau maksimum, di saat kapan pula ketika dia bernilai minimum, ya kan. Nah, awalnya dimisalkan k-nya 0, sehingga garis dari selidik itu adalah 2x tambah 3y sama dengan 0. Jadi tadi yang direncanakan tadi kita mau cari 2x tambah 3y itu dipaksa dulu sama dengan 0 supaya ditahu bagaimana kira-kira kemiringan garis itu. Karena kita di sini kan bermain-main garis. Nah, dari sini kita lihat Y itu sama dengan min 2 per 3X, kan gitu. Nah, kalau yang namanya menurut persamaan garis, Y sama dengan min 2 per 3X, dia memiliki gradien sebesar min 2 per 3. Atau garis itu melewati 0,0 karena dia tidak memiliki tambah C-nya, entah tambah berapa. Sedangkan 3 min 2 itu adalah sama seperti begini. Bagaimana cara mencari gradien? Kan adalah Y per X gitu kan. Karena dia tunggal 0,0 ya kan, karena min 2 kurang 0, 3 kurang 0 kan tetap ini juga. Berarti min 2 per 3 itulah gradien. Jadi dari sini diperlihatkanlah ya, untuk 2x tambah 3y sama dengan k tadi dimulai dari k-nya sama dengan 0. Inilah dia. Oke, 0,0 ya kan. Terus di sini 3, min 2 ya kan. Oke, karena berdasarkan yang tadi dapatlah 3, min 2 ya kan. Nah, dari sini berarti 2x tambah 3y sama dengan k, di mana k-nya sama dengan 0, kan gitu. Nah, sekarang kita garis lidiknya tadi 2x tambah 3y sama dengan k digeser menuju ke daerah yang diarsir. Jadi ini digeser ke daerah yang diarsir ini dalam keadaan sejajar, ya kan, dari keempat titik pojoknya. Nah, begitu ini digeser ke 4,1 ini, maka apa yang terjadi? Tentunya ini kan, karena garis ini sudah pasti 2x tambah 3y semua kok. Betul? Dia perhatikan 2x tambah 3y, 2x tambah 3y, 2x tambah 3y. Hanya ini yang berbeda-berbeda nilainya, kan gitu, nilai dari 2x tambah 3y. Nah, sekarang ini dibawa sampai ke 4,1 dalam kondisi sejajar ya, karena harus gradiennya tidak boleh berubah dong, merahnya nggak boleh kan. Maka dapatlah di sini x-nya 4, y-nya 1. Nah, ini dia. Untuk 4,1, oke, yang kita mainkan ini dulu ya. 2x tambah 3y sama dengan K1. K1 itu adalah yang kita harapkan, yang kita minta berapa nilainya, ya kan? Lalu kita masukkanlah 2x tambah 3y K1. Nah, K1-nya berapa? Kan gitu. Ayo masukkan. 2 kali 4, 8. Tambah 3 kali 1, 3. Berarti 8 tambah 3 dapatnya adalah 11. Oke. Nah, kemudian ini lagi 2 kali 6, oke. Tambah 3 kali 1, ini y-nya kan. Ini kan dia punya petunjuk sama dengan berapa? 15. Berarti K3 adalah bagaimana? K3 adalah katanya masukkan x-nya 3. 2 kali 3, oke. Masukkan y-nya 5. 15. Berarti 6 tambah 15 adalah 21. Lalu ini juga masukkan di sini x-nya 7, masukkan y-nya 5, dihitunglah nilai keempat itu adalah 2 kali 7 tambah 3 kali 5 sama dengan 29. Jadi di sini ditengok dari akibat titik pojok tadi, maka diperolehlah ada dua keadaan nilai yang bisa kita perhatikan untuk berdasarkan segi 4 ini ya, gitu. Nah, ini nilai minimumnya 11, nilai maksimumnya adalah 29. Jadi permintaan tadi adalah berapa nilai maksimum dan minimumnya, maka diperolehlah hasilnya minimumnya 11, maksimumnya 29 dari daerah yang sudah diberikan, kan gitu. Nah, selanjutnya untuk garis lidik daerah penyelesaian terbuka. Ini tadi tertutup kan? Ini terbuka. Terbuka dia. Oke, kita misalkan dulu fungsi objektif fx itulah 3x tambah 2y. Jadi ini maksudnya kita mau mencari dulu 3x tambah 2y kan gitu. Nah, ini dia. Sama kayak tadi lagi. Nih. Sama kayak tadi kan. Nah, 3x tambah 2y sama dengan 0. Berarti min 3 per 2x melalui 0, 0 dan 2, min 3. Karena gradiennya min 3 per 2 berarti melalui min 3 per 2. Kan gradien kan y per x. Nah, jadi di sini didapatkan 2, min 3. Ini tadi ya. Jadi inilah garis warna merah yang disebut sebagai garis lidik 3x tambah 2y sesuai dengan permintaan soal.
3X tambah 2Y sama dengan K, K-nya 0. Nah, sesudah itu macam tadi lagi digeser lah ini. Digeser ini kemari, maka yang pertama kita cari K1 inilah 3X tambah 2Y. Itu adalah dia itu memotong titik ini. Kan gitu. Nah, titik ini adalah 1,4. 1, 2, 3, 4. Ngerti kamu? Ini 1. Ya kan, ini juga 1, 2, 3, 4. Ini dia, ini kurang rapat nih kemarin ya, 1,4. Nah, sesudah itu kita ujilah. Ini tadi untuk K1 ya. Nah, kita perhatikan sini. Untuk 1,4 kan gitu. Ini kan tadi 1. 3 kali 1 tambah 2 kali 4 sama dengan K. Ini dia kan. K1, 3 kali 1 tambah 2 kali 4 sama dengan 8 kali 3, 11. Lalu untuk 0,6 adalah di sini berwarna biru, ini dia. Dia akan mengenakan titik 0,6. Inilah dia 0,6. Masukkan 3 kali 0 tambah 2 kali 6, itulah K2. Berarti K2 itu adalah 3 kali 0 tambah 2 kali 6 sama dengan 12. Lalu lihat 5,0 yang hijau ini. Karena ini pojok-pojoknya kan 1, 2, 3. Ya kan? Gak ada lagi pojok, cuma 3 kan. 1, 2, 3. Paham kan? Jadi berarti cuma 3 aja kan. Nah, kita masukkan lagi 3X. Ingat ya, ini ya, fungsi objektifnya ya. 3 kali X tambah 2 kali Y sama dengan K3. K3 sama dengan 3 kali 5 tambah 2 kali 0 sama dengan dihitung 15. Dan seterusnya membesar hingga tak terukur. Karena ini tidak bisa kita tahu sampai sejauh mana ini yang paling besar, karena ini daerahnya kan terus ada ini kan. Sehingga untuk yang namanya berbentuk ya, program linearnya berbentuk daerahnya terbuka, kan terbuka ini kan tertutup, maka dia hanya dapat memilih adalah nilai minimum ya. Nilai minimum itu nilai terkecil. Kalau nilai terbesar kan tadi jauh banget, nggak dapat kan, nggak tahu di mana kan, sehingga paling tidak dia hanya bisa mendapatkan daerah nilai minimum. Itulah ciri-ciri khas program linear. Apabila dia tertutup, maka nilai optimumnya adalah bisa diketahui yang minimum dan yang maksimum. Tetapi kalau sudah masuk daerah yang terbuka, maka nilai optimumnya hanya bisa diketahui untuk nilai minimumnya atau nilai terkecilnya. Nah, dengan demikian nilai maksimum tidak terukur sehingga nilai maksimum tidak dapat ditemukan. Jadi untuk daerah penyelesaian terbuka hanya memiliki nilai minimum, yaitu pada titik pojok terdekat dari garis lidiknya. Saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya.